Insomnia disorder. Insomnia disorder merupakan gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur. Penyebab insomnia disorder. Yang pertama, kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum tidur, yaitu makan terlalu banyak, menggunakan komputer atau smartphone berlebihan, dan banyak menonton TV. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu suara yang berisik, suhu tidak stabil, dan pencahayaan yang terlalu terang. Yang ketiga ada jadwal tidur yang tidak teratur. Gejala insomnia disorder. Yang pertama, gejala insomnia ditandai dengan sulit tidur atau tidur yang tidak nyenyak. Gejala tersebut terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer merupakan gangguan tidur yang tidak terkait kondisi medis lain, sedangkan sekunder gangguan tidur yang terjadi akibat adanya kondisi medis lain. Lalu, bagaimanakah cara pencegahannya? Cara pencegahan yang pertama yaitu menghindari banyak makanan dan minuman sebelum tidur. Yang kedua, membatasi mengkonsumsi minuman berkafein dan juga beralkohol. Dan yang ketiga, berusaha aktif di siang hari agar terhindar dari tidur siang. Dampak dari insomnia disorder. Yang pertama adalah kurangnya berkonsentrasi, yang kedua menurunkan daya ingat seseorang, yang ketiga menimbulkan gangguan fisik dan mental dalam diri seseorang, dan yang terakhir adalah mudah lelah dan tubuh menjadi tidak fit. Berikutnya kita akan membahas tentang hypersomnolence disorder. Hypersomnolence adalah gejala jumlah tidur yang berlebihan di mana kondisi seseorang terus merasakan kantuk walau sudah tidur dengan waktu yang cukup. Gejala-gejala dalam hypersomnolence disorder yaitu merasa lelah sepanjang waktu, selalu butuh tidur siang, mudah marah, lambat dalam berpikir, dan kesulitan mengingat. Penyebab dari hypersomnolence yang pertama yaitu kualitas tidur yang buruk, seperti tidak mengefisiensikan waktu dengan baik dapat membuat tubuh selalu merasa lelah. Penyebab yang kedua dari hypersomnolence yaitu depresi, di mana depresi biasanya berawal dari insomnia yang jangka panjang. Saat mengalami depresi, Anda mungkin tidak bisa tidur atau justru tidur lebih banyak. Penyebab ketiganya yaitu berat badan yang berlebih. Dan penyebab yang terakhir adalah mengalami gangguan tidur lain seperti sleep apnea dan narkolepsi. Adapun akibat dari hypersomnolence disorder yang pertama, merasa lelah sepanjang waktu. Akibat yang kedua yaitu sulit berkonsentrasi. Dan akibat yang terakhir yaitu selalu merasa cemas. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk hypersomnolence disorder yaitu dengan memperbaiki pola gaya hidup seperti produktif, dengan melakukan olahraga, dengan membuat agenda tidur, dan memakan makanan yang bergizi dan cukup. Kita akan membahas tentang narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa ngantuk berlebihan pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Narkolepsi dibagi menjadi dua tipe, yaitu narkolepsi tipe 1 yang disertai dengan katapleksi dan narkolepsi tipe 2 yang tidak disertai dengan katapleksi. Penyebabnya apa sih? Penyebab dari narkolepsi belum diketahui secara pasti. Namun, sebagian besar penderita narkolepsi memiliki kadar hipokretin yang rendah. Hipokretin adalah zat kimia dalam otak yang mengendalikan waktu tidur. Penyebab rendahnya hipokretin akibat penyakit autoimun. Selain itu, narkolepsi bisa juga disebabkan oleh penyakit yang merusak bagian otak. Lalu apa sih gejalanya? Biasanya, penderita mengalami rasa ngantuk berlebihan pada siang hari, sehingga penderita mengalami kehilangan konsentrasi. Yang kedua, mengalami serangan tidur yang mengakibatkan penderita dapat tidur di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Ketiga, katapleksi adalah melemahnya otot pada wajah. Keempat, sleep paralysis atau biasa disebut dengan ketindihan. 5. Penderita juga dapat mengalami halusinasi.
Bagaimana cara pencegahannya? Narkolepsi tidak dapat dicegah, tetapi pengobatan secara rutin dapat membantu mengurangi jumlah serangan tidur yang mungkin terjadi. Selain itu, kita dapat melakukan aktivitas pada pagi ataupun siang hari untuk meningkatkan kualitas tidur. Seperti olahraga rutin, hindari konsumsi makanan berat sebelum tidur, usahakan bangun dan tidur pada waktu yang sama, biasakan tidur siang selama 10-15 menit setelah makan siang, jangan konsumsi kafein, alkohol, serta hindari merokok sebelum tidur. Lakukan hal yang dapat merelaksasi pikiran sebelum tidur. Buat suasana kamar senyaman mungkin. Berikut contoh orang yang mengalami penyakit narkolepsi. Breathing-related disorder, gangguan tidur di mana kelainan pernapasan terjadi selama tidur yang mungkin ada atau bisa saja tidak muncul saat bangun. Adapun penyakit yang termasuk dari breathing-related disorder adalah yang pertama obstructive sleep apnea hypopnea, di mana penderita akan mengalami jalan napas periodik selama tidurnya yang menyebabkan napasnya berhenti secara intermittent. Yang kedua, central sleep apnea. Dalam hal ini, tidak bisa bernapas selama beberapa waktu karena otak tidak dapat mengirimkan sinyal ke otot untuk mengontrol pernapasan. Yang ketiga, sleep-related hypoventilation. Terjadi karena penderita memiliki pernapasan yang terlalu pendek atau paru-paru yang terbatas, atau bisa juga karena kerusakan pada paru-paru. Yang keempat, circadian rhythm sleep-wake disorder. Terjadi karena waktu tidur yang tidak normal atau waktu tidur yang berlebihan di luar batas normal dan dapat menyebabkan parasomnia. Adapun gejala dari penyakit ini seperti tidur mendengkur, terengah-engah saat tidur, memiliki napas yang pendek, sulit berkonsentrasi, dan mengantuk berat pada siang hari. Adapun solusinya, yang pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, rutin untuk mengontrol berat badan. Yang ketiga, memiliki pola rutinitas tidur yang baik. Yang keempat, menggunakan teknik relaksasi. Dan yang kelima, dapat melakukan stimulus kontrol terapi. Jenis yang terakhir adalah parasomnia. Parasomnia adalah gangguan yang ditandai dengan perilaku abnormal, pengalaman, atau fisiologis yang berhubungan dengan tidur, tahap-tahap tidur tertentu atau transisi bangun tidur. Adapun gejalanya sering mengeluh tidur tidak nyenyak dan ditandai dengan berjalan saat tidur dengan mata yang terbuka. Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan parasomnia. Beberapa penyakit yang termasuk dalam parasomnia, yang pertama, NREM sleep arousal disorders. Yang kedua, nightmare disorder. Yang ketiga, rapid eye movement sleep behavior disorder. Yang keempat, restless leg syndrome. Dan yang kelima, substance atau medication induced sleep disorder. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan tentang sleep disorder. Terima kasih.